Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun izin memperkenalkan diri, nama saya Ingrid Anggraini, NPM 181305384 dari kelas 6B Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Video ini akan berisikan mengenai pemaparan dari skenario pembelajaran interdisipliner berbasis keterampilan berpikir kritis dengan pendekatan STEM, dan kemudian dilanjutkan dengan penerapan dari skenario tersebut dan menggunakan produk yang saya buat dari materi organ pencernaan dan fungsinya pada manusia dan cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Untuk produk yang saya buat yaitu replika organ pencernaan manusia dengan alat-alat sederhana yang ada di sekitar kita. Nah, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu skenario pembelajaran yang telah saya buat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai skenario pembelajaran interdisipliner berbasis keterampilan berpikir kritis dengan pendekatan STEM yang telah saya buat. Yang pertama, elemen fokus. Aspek interdisipliner yang saya gunakan yaitu disiplin IPA sesuai dengan materi, yaitu topik pembelajarannya organ pencernaan manusia beserta fungsinya. Nah, bentuk kegiatan pembelajarannya yaitu pendidik menyampaikan bahwa pada hari ini peserta didik akan mempelajari mengenai organ pencernaan dan fungsinya pada manusia, serta bagaimana cara memelihara kesehatan organ pencernaan pada manusia itu sendiri. Nah, di sini komponen STEM yang terdapat yaitu adalah sains. Elemen yang kedua yaitu adalah situation. Nah, pada elemen ini saya mengambil disiplin yaitu IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Untuk kegiatannya yang pertama, pendidik mengajak peserta didik untuk mengingat kebiasaan apa yang sering mereka lakukan yang berhubungan dengan organ pencernaan. Dan yang kedua, pendidik dapat mengarahkan untuk memulainya dengan contoh kebiasaan makan peserta didik, seperti bertanya, apakah anak-anak sering diajak ibu untuk membeli bahan makanan di pasar? Jika iya, biasanya makanan apa saja yang kalian makan? Apakah kalian memakan sayuran, daging, ikan-ikanan? Nah, kemudian akan kita alihkan dengan kebiasaan seperti biasanya sebelum sekolah kalian sarapan terlebih dahulu tidak? Makanan apa yang biasanya kalian makan ketika kalian sarapan? Kemudian kita akan mengarahkan atau menghubungkannya dengan organ pencernaan, seperti ada yang tahu tidak makanan yang biasanya kita makan seperti pada pagi hari, malam hari, siang hari, bagaimana cara diolah oleh tubuh, dan apa saja organ-organ pencernaan yang mengolah makanan yang telah kalian makan tersebut. Nah, selanjutnya pendidik juga dapat menunjuk peserta didik atau bertanya kepada peserta didik kebiasaan-kebiasaan makan apa yang biasa mereka lakukan, dan peserta didik diminta untuk menjelaskan. Kemudian peserta didik juga dapat menjawab mengenai proses pencernaan yang mereka tahu, organ-organ pencernaan yang mereka tahu. Nah, setelah itu peserta didik juga dapat mengemukakan pendapatnya ketika diajak untuk berdiskusi. Nah, tadi setelah peserta didik diajak untuk berdiskusi, melakukan tanya jawab dengan peserta didik lainnya, atau menambahkan informasi yang telah dijelaskan oleh temannya untuk menambahkan pemahaman mengenai organ pencernaan manusia. Pendidik juga menunjukkan alat peraga berupa replika organ pernapasan pada manusia. Komponen STEM yang ada pada elemen keterampilan situation ini yaitu ada sains dan teknologi. Selanjutnya yang ketiga yaitu clarity. Disiplin yang digunakan yaitu IPA dan Bahasa Indonesia, dan kegiatannya yang pertama yaitu berdasarkan penjelasan yang telah diberikan oleh peserta didik mengenai kebiasaan makan dan bagaimana organ pencernaan makanan yang dapat mencerna makanan yang telah dikonsumsi dan fungsi-fungsi organ pencernaan manusia itu sendiri. Mereka telah menjawab tadi pertanyaan seperti
Jadi, apa saja organ pencernaan manusia, apa saja fungsi organ pencernaan manusia, dan bagaimana organ pencernaan manusia mencerna makanan. Pendidik akan mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai organ pencernaan manusia beserta fungsinya dan proses pencernaan itu tersendiri. Nah, agar lebih paham lagi mengenai organ, gerak, dan fungsinya, pendidik akan membagi kelompok peserta didik, membagi kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk membuat replika organ pencernaan manusia yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik dapat memiliki pengetahuan yang konkret mengenai organ pencernaan manusia dan dapat mencobanya secara langsung. Setelah dibentuk menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang, peserta didik akan mempresentasikan hasil dari replika organ pencernaan yang mereka buat serta menjelaskan fungsi dari bagian-bagian organ pencernaan itu. Kemudian, kelompok lain juga akan bertanya atau menambahkan mengenai penjelasan yang telah mereka sampaikan. Hal ini dimaksudkan agar pendidik dapat memahami mengenai apa yang peserta didik terima dan bagaimana peserta didik telah paham mengenai materi yang telah mereka pelajari. Untuk komponen STEM yang ada pada bagian clarity yaitu adalah science. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada reason, elemen keterampilan berpikir kritis. Reason di sini kegiatannya yaitu pendidik mengarahkan kepada elemen clarity seperti apakah menurut kamu proses pencernaan seperti itu dan apakah organ pencernaan yang telah disebutkan sudah lengkap oleh temannya. Nah, pendidik akan menegaskan kembali mengenai apa saja organ pencernaan pada manusia dan fungsinya, serta bagaimana proses pencernaan itu terjadi. Pendidik mengajak peserta didik untuk lebih memahami mengenai organ pencernaan manusia dengan menggunakan replika alat pencernaan manusia yang telah mereka buat. Jadi di sini pendidik akan mengaitkan dengan kebiasaan sehari-hari pada proses makan dan menjelaskan mengenai kebiasaan untuk mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna untuk menjaga kesehatan pada proses kesehatan pada organ pencernaan itu sendiri dan untuk kesehatan tubuh mereka. Yaitu selanjutnya untuk komponen berpikir kritis inference. Yang di sini menggunakan disiplin IPA yang pendidik menjelaskan bahwa setiap organ pencernaan pada manusia memiliki fungsi yang saling berkaitan dan kita harus selalu menjaga kesehatan dari organ pencernaan seperti memakan makanan yang sehat dan bersih agar terhindar dari penyakit atau virus-virus yang dapat merusak organ pencernaan kita. Nah, di sini komponen STEM yang terdapat yaitu adalah mathematics. Selanjutnya yaitu elemen keterampilan berpikir kritis yaitu adalah overview. Dalam overview ini adalah pendidik meninjau secara umum dan memverifikasi dari pengetahuan yang telah disampaikan pengetahuan yang telah didapatkan oleh peserta didik. Yaitu kegiatannya pendidik meninjau kembali konsep materi pembelajaran mulai dari akar permasalahan, deskripsi materi, penalaran yang telah didapatkan oleh peserta didik. Nah, kemudian pendidik memperkuat konsep materi pembelajaran tersebut dengan membuat produk sederhana berdasarkan konsep tersebut, yaitu replika organ pencernaan manusia. Pendidik juga telah menyediakan alat dan bahan untuk mendukung aktivitas tersebut, yaitu berupa styrofoam, cutter, lem, gunting, kayu, dan sebagainya. Komponen STEM pada elemen keterampilan berpikir kritis overview adalah engineering, karena mereka membuat sebuah alat atau produk mengenai replika organ pencernaan manusia.
Baik, di sini saya akan mengimplementasikan mengenai skenario pembelajaran interdisipliner berpikir kritis dengan pendekatan STEM yang telah saya buat tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, sehat semua ya sepertinya. Semangat semua ya. Hari ini kita akan melakukan proses pembelajaran. Iya, yuk sebelum kita mulai belajar, ayo dirapikan terlebih dahulu buku-bukunya. Disiapkan terlebih dahulu ya. Baik, sudah siap semua? Ayo sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Baik, berdoa selesai. Iya, sepertinya hadir semua ya hari ini. Berarti sudah siap semua dong. Hari ini kita akan membahas mengenai organ pencernaan manusia. Nah, di sini ibu ingin tanya, ada nggak yang sering biasanya nemenin ibunya untuk membeli sayuran, baik itu di pasar ataupun di tukang sayur? Iya, Windy, Irma, Suci, Rani, Reska. Wah, ternyata banyak ya yang biasanya menemani ibunya untuk membeli sayur. Nah, kira-kira setelah itu ibu ingin tanya, tadi siapa yang sebelum berangkat ke sekolah sarapan terlebih dahulu? Nah, itu tadi siapa yang tidak nunjuk? Oh, Denny tidak sarapan ya? Nah, gak bagus tuh buat dicontoh. Denny sebelum berangkat ke sekolah ataupun melakukan aktivitas lainnya, lebih baik kita sarapan terlebih dahulu agar kita memiliki energi di tubuh kita sehingga kita dapat fokus dan semangat untuk melakukan aktivitas. Misalnya buat sekolah hari ini. Tapi hari ini Denny harus semangat ya, walaupun kita nggak sarapan hari ini. Tapi dibiasakan untuk besok-besoknya Denny harus sarapan sebelum sekolah. Oke? Baik. Nah, ada yang tahu tidak makanan yang kalian makan tadi pada waktu sarapan, misalnya makan siang, makan malam, makanan yang kalian makan tersebut kemana sih? Bagaimana makanan yang telah kalian makan tersebut dicerna? Apakah ada organ-organ yang mencernanya? Iya, Irma? Iya, kata Irma tadi, ada beberapa organ pencernaan pada manusia. Antara lain apa saja tadi Irma? Mulut, lambung, dan usus. Ayo, kira-kira dari jawaban Irma, ada tidak yang ingin menambahkan? Iya, Suci, apa saja kira-kira? Ada mulut, kerongkongan, lambung, dan usus. Iya, baik. Sudah baik-baik ya jawabannya. Namun ada lagi yang ingin menyampaikan mengenai apa saja organ pencernaan pada manusia yang akan mencerna makanan yang telah kita makan? Nah, sekarang kalau tidak ada yang ingin menambahkan, ibu mau tanya, kira-kira ada tidak yang bisa menggambarkan mengenai organ pencernaan pada manusia? Waduh, sepertinya belum ada ya, belum ada yang menunjuk. Baik, untuk lebih jelasnya. Nah, tadi ada apa saja organ-organ pencernaan manusia yang telah disebutkan temannya? Ada mulut, kerongkongan, lambung, dan usus. Baik, tadi kan sudah disampaikan nih sama teman-temannya organ-organ pencernaan apa saja yang mereka tahu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai organ-organ yang ada pada sistem pencernaan manusia.
Yang pertama ada rongga mulut. Nah, kira-kira di mulut ada apa aja? Ya, ada lidah, ada gigi, dan ada kelenjar air liur. Nah, untuk rongga mulut, proses sistem pencernaan manusia dimulai kan dari bagian mulut. Nah, makanan juga masuk melalui mulut, makanan dan minuman ya. Nah, di dalam mulut terdapat dua proses pencernaan, yaitu proses kimiawi dan proses mekanik. Nah, adapun yang tadi yang sudah kita sebutkan, ada lidah, ada gigi, dan ada kelenjar air liur. Lidah adalah salah satu organ tambahan yang terdiri dari otot-otot dan dapat digerakkan secara sadar untuk proses mengunyah dan juga menelan. Nah, untuk gigi berfungsi untuk mengunyah, memotong, dan mengoyak makanan yang akan masuk menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Bayangkan kalau misalkan kita tidak ada gigi, bagaimana kita mau mengunyah makanan? Masa makanan masih utuh kita telan? Nah, tidak bisa kan? Jadi kita harus mengunyah. Nah, untuk proses pengunyahan ini, kalian juga harus mengunyah makanan sampai halus agar mudah untuk tertelan. Nah, selanjutnya ada kelenjar air liur. Adalah salah satu organ yang ada pada bagian mulut yang berfungsi untuk membantu memudahkan manusia dalam proses menelan makanan dan juga sebagai pelindung rongga mulut. Yang kedua ada apa setelah mulut? Dia langsung masuk ke kerongkongan. Iya, kerongkongan adalah salah satu organ penyusun sistem pencernaan manusia yang berfungsi sebagai penghubung antara mulut dan lambung yang terletak di antara tenggorokan dan juga lambung. Nah, kerongkongan ini berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut menuju lambung. Jadi setelah mulut masuk ke kerongkongan dan akan masuk ke lambung. Nah, setelah itu ada lambung tadi yang telah disebutkan oleh Irma dan rekan-rekan yang lain. Nah, lambung atau biasa disebut dengan ventriculus adalah bagian yang terletak di antara kerongkongan dan juga usus halus bagian kiri dan rongga perut bagian atas. Bagian ini memiliki ukuran sekitar 2 kepalan tangan manusia yang bentuknya mirip dengan kantong gelembung-gelembung. Nah, lambung berfungsi untuk menyimpan makanan dan juga cairan yang tertelan dan kemudian mencampur makanan dengan cairan pencernaan. Nah, yang selanjutnya ada usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian utama, yaitu usus 12 jari. Nah, usus 12 jari ini berfungsi sebagai proses pencernaan makanan secara kimiawi dengan dibantu dengan getah empedu dan juga getah pankreas. Dan ada juga jejunum. Adalah salah satu organ pada usus halus yang berbatasan langsung dengan usus 12 jari, yang berfungsi untuk melakukan 90% penyerapan nutrisi dari makanan yang dicerna di dalam tubuh. Yang ketiga ada ileum. Ileum berfungsi sebagai penyerap nutrisi makanan yang sebelumnya belum terserap oleh bagian-bagian lainnya. Yang selanjutnya yaitu adalah usus besar. Fungsi utama dari usus besar adalah untuk membuang air dan juga garam yang tidak bisa dicerna oleh tubuh manusia dan akan mengeluarkan dalam bentuk limbah padat. Selanjutnya yaitu anus, adalah salah satu organ pencernaan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai pintu keluar feses yang sudah mengalami pembusukan sehingga dapat dikeluarkan. Nah, proses pengeluaran dari feses ini disebut defekasi. Defekasi dapat terjadi bila
ada rangsangan dari lambung dan juga usus halus yang berisi makanan menuju usus besar. Jadi, makanan yang telah kalian makan tadi akan masuk melalui mulut, melewati kerongkongan dan masuk melalui lambung, dan akan melalui proses pencernaan dengan memisahkan nutrisi yang baik yang masih dapat diserap oleh tubuh, baik itu dari usus halus maupun usus besar. Nah, kemudian limbah yang tidak dapat diserap oleh tubuh akan keluar melalui anus dan berbentuk feses. Nah, itu untuk penjelasan mengenai organ-organ pencernaan pada manusia. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu kan kemarin sudah menyuruh kalian untuk membawa alat-alat. Nah, di sini Ibu juga telah membawa alat-alat untuk kita membuat apa coba kira-kira? Iya, kita akan membuat yaitu replika organ pencernaan manusia. Nah, kemarin kan Ibu juga sudah menyuruh kalian untuk membawa alat-alatnya, dan Ibu juga sudah membawa alat-alatnya. Nah, sekarang kita akan bersama-sama membuat replika tersebut. Di sini Ibu sudah membentukkan kemarin kalian menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nah, kita akan sama-sama membuatnya dan menyiapkan alat-alatnya. Baik, sudah seperti yang Ibu jelaskan minggu kemarin, kalian harus membawa alat-alatnya, yaitu berupa gunting, selang, botol, styrofoam yang telah disatukan dengan batang yang berbentuk seperti ini, dan ada juga lem. Nah, selanjutnya botol aqua bekas tadi kita potong menjadi 2 seperti ini. Kemudian kita lubangi di tengah-tengahnya. Kita berikan lubang untuk memasukkan selang tersebut seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menempelkan ini pada batang tersebut seperti ini. Nah, anak-anak, seperti yang sudah sama-sama tadi kita pelajari dan Ibu jelaskan, di sini mulut di sini berfungsi untuk menghaluskan makanan. Nah, di mulut sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ada lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Nah, di sini yang akan menghancurkan makanan menjadi makanan yang lebih kecil yaitu ada gigi, dan kemudian lidah dan air liur akan mendorong makanan menuju kerongkongan. Setelah di kerongkongan, makanan yang tadi tersebut akan masuk ke dalam lambung. Di sini lambung berfungsi untuk menyimpan makanan dan cairan yang masuk melalui kerongkongan. Nah, kemudian dari lambung, makanan tersebut akan masuk ke usus. Nah, di dalam usus ini terdiri dari menjadi 2, yaitu usus halus dan usus besar. Nah, untuk usus halus sendiri ada bagian yang disebut dengan usus 12 jari. Usus 12 jari di dalamnya berfungsi sebagai proses pencernaan makanan secara kimiawi dengan dibantu oleh getah empedu dan juga getah pankreas. Nah, kemudian terdapat juga bagian jejunum dan ileum. Selanjutnya yaitu ada usus besar. Nah, untuk usus besar sendiri berfungsi untuk menyerap makanan, menyerap air dan nutrisi pada makanan. Kemudian pada partikel-partikel makanan tersebut yang tidak dapat diserap oleh tubuh, kemudian akan memadat dan keluar lewat anus menjadi feses. Baik, di sini saya akan melakukan percobaan dengan memasukkan air ini. Nah, kemudian air tersebut akan berak melalui kerongkongan, lambung, usus, dan terakhir keluar melalui anus. Jadi sudah paham semua ya bagaimana tadi organ-organ manusia, dan kita juga telah tahu fungsi-fungsinya, dan kita juga sama-sama tahu bagaimana sistem pencernaan tadi, dan juga kita telah membuat replika organ pencernaan manusia dengan barang-barang dan benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah,
Baik, mungkin pelajaran kita di hari ini cukup sampai di sini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin seperti itu saja pengimplementasian dari skenario pembelajaran interdisipliner berbasis keterampilan berpikir kritis dengan pendekatan STEM yang telah saya buat. Apabila terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.